Limbah medis meningkat selama pandemi, tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ini menimbulkan masalah baru lantaran limbah medis dibuang begitu saja. Bagaimana seharusnya penanganan limbah medis COVID-19? Catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah medis selama penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia mencapai 1.108,54 ton. Ini hitungan selama Maret hingga 8 Juni lalu. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR 24 Juni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya merinci limbah medis terbanyak selama penanganan COVID-19 berada di Jawa. 6 provinsi di Jawa, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur menyumbang limbah 478,18 ton. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara memproduksi limbah medis lebih dari 200 ton. Limbah medis di Kalimantan mencapai 168,76 ton, Sumatera 147,62 ton, Sulawesi 94,894 ton, dan Maluku, Papua 18,73 ton. Kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Ini tentu berbanding lurus dengan peningkatan limbah medis. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 2 surat terkait pengelolaan limbah medis COVID-19. Pertama, Surat Nomor 167 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah B3 medis pada fasilitas pelayanan kesehatan darurat COVID-19. Kemudian Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Dalam surat Menteri LHK nomor 167 tahun 2020 tertanggal 22 Maret disebutkan, limbah medis penanganan COVID-19 merupakan limbah bahan berbahaya beracun atau limbah B3 yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Serta merujuk peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu apa saja jenis limbah B3 dari penanganan COVID-19? Jenis limbah medis B3 diantaranya masker, sarung tangan, baju pelindung diri, kain kasat, tisu bekas, alat dan jarum suntik, hingga wadah bekas makan minum dari kasus positif COVID-19. Bagaimana penanganan teknis limbah medis COVID-19 menurut aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Pertama, setiap penghasil limbah wajib mengidentifikasi, memilah, dan mengemas setiap limbah yang dihasilkan. Kemudian dilakukan proses penyimpanan limbah sesuai karakter dan pengemasannya. Khusus limbah infeksius disimpan paling lama 2 hari hingga dimusnahkan bila disimpan pada suhu kamar, atau bisa disimpan 90 hari hingga dimusnahkan bila disimpan dalam suhu 0 derajat Celcius. Untuk pemusnahan diatur dengan pembakaran menggunakan insenerator yang dioperasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak jasa pengolah limbah medis berizin. Insenerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800 derajat Celcius. Sementara bagaimana dengan limbah infeksius dari rumah tangga ODP atau orang dalam pemantauan? Dalam surat edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2020 dijelaskan, limbah harus dikemas tersendiri menggunakan kemasan tertutup yang kemudian akan diangkut dan dimusnahkan di tempat pengolahan limbah B3. Petugas pengangkut wajib dilengkapi APD, khususnya masker, sarung tangan, dan safety shoes yang harus disuci hamakan setiap hari. Warga yang sehat diimbau menggunakan masker kain yang dapat dicuci ulang. Jika terpaksa menggunakan masker sekali pakai, harus digunting, dirobek, kemudian dikemas khusus sebelum dibuang ke tempat sampah. Dan yang terpenting, Pemda diwajibkan menyediakan tempat sampah khusus masker di ruang publik.